أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Sama kita hormati yang kita muliakan Bapak-bapak, para pengurus Badan Pemakmuran Masjid Al-Ikhlas Pondok Klaster. Sama kita hormati yang kita muliakan orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan remaji, serta anak-anak yang di luar, yang lari-lari tak tentu arah, untuk aja gak main mercon, jangan mencapai mercon ke sini, nanti balik ke mukamu, bakal mukamu. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari sama-sama tak lupa pula kita perbanyak terus dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Al-Ikhlas ini termasuklah dari umat-umat Nabi Muhammad yang telah akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya akan menyampaikan tausiah seputar Lailatul Qadar. Ini malam sudah malam ke-21. Malam ke-21 ini kalau menurut beberapa riwayat hadis itu ada sinyal dari baginda Rasulullah 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Nanti coba buka hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 2017. Kata Rasulullah, taharramu lailatul qadri fil witri minal ashril akhiri min syahri Ramadan. Kata Rasulullah, wahai umatku, kalian carilah malam Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam-malam dan ganjil. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengingatkan saja, jangan malam ganjil aja awak datang ke masjid, malam genap awak ke mall. Itu salah. Secara pasti Allah dan baginda Rasulullah tak menyebutkan tanggalnya, tanggal kapan. Ini salah satu rahasia
dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan secara spesifik tanggalnya? Supaya apa? Supaya umat Islam, orang-orang yang beriman, khusus malam 20 sampai malam 30 atau malam 29, maka kita menghidupkan malam-malamnya dan berupaya menjaga dan mencari dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa sih Ustaz? Saya sampaikan dua saja. Kenapa malam itu disebut dengan sebutan Qadar? Yang pertama disebut Qadar karena pada malam itu takdir Allah ditentukan. Takdir manusia itu ditentukan oleh Allah. Umur kita, rezeki kita itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar, dan itu ditampakkan, diperlihatkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Yaitu waktu malam Lailatul Qadar itu udah ketahuan kita siapa yang besok mati, siapa yang lusa mati, siapa yang pas waktu malam takbiran mati, siapa yang waktu pas hari raya hari pertama makan kacang toji mati. Itu sudah ditentukan Allah pada malam Lailatul Qadar. Dari malam Lailatul Qadar tahun 1442 Hijriah sampai nanti tahun 1443 Hijriah, takdir manusia berupa umur, rezeki dan lain-lain sebagainya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatatkan serta diperlihatkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka di ujung ayat itu Allah menyebutkan, surat Al-Qadar yang terakhir Allah menyebutkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh di situ menurut sebahagian ulama-ulama tafsir adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan selesai tentang malam Lailatul Qadar. Saya cuma mengingatkan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Penting bagi kita tahu kita bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Tapi saya pesankan kepada kita semua, yang jauh lebih penting adalah mengisi dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ustaz, rupanya Rasulullah itu kalau 10 malam terakhir ngapain? Coba nanti buka hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim itu yang meriwayatkan hadis, dalam ilmu mustalah hadis sebutannya nanti di bawah pinggir hadis itu disebut dengan muttafaqun alaih. Hadisnya pasti sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau nanti dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan hadisnya nomor 2024. Sementara kalau diriwayatkan Imam Muslim nomor hadisnya hadis 1174. Hafal saya, baru tadi saya hafal. Jadi penting ini. Karena Ustaz sekarang ini mesti hafal dalil. Kitabnya apa? Di mana letaknya? Halaman berapa? Sahih nggak hadisnya? Kalau enggak nanti kami habis dihajar orang tua. Udah balik itu kalau ceramah ini selama udah hampir 21 malam ini kan ini direkam itu. Selalu isinya saya menghimbau dan mengajak kepada kita semua agar kita jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, khususnya ustaz-ustaz. Jangan saling menyalahkan. Ustaz ini hidup nggak? Hidup. Alhamdulillah saya sudah punya channel YouTube. Bantu saya nanti buka nama channel YouTube saya itu adalah UMAH. Kalau dibaca Umah, singkatan dari Ustaz Mahmud Aziz Harahap. Bukan? Setelah itu buka, nanti ibu bapak bisa mengikuti ceramah-ceramah saya di mana saja saya malam 1 sampai 21. Bukan menunjukkan bahwa saya Ustaz laku tadi supaya dakwahnya jalan. Ustaz ini sudah kok suaranya kuat, katanya dia gak pernah libur. Alhamdulillah berkat doa-doa ibu-ibu yang sudah membukakan YouTube. Dan tak lupa dia like and share serta subscribe biar naik follower saya. Bukan nanti aku. Jangan nanti dipikir Ustaz Mahmud Aziz Harahap
menyengat, suaranya kuat dan lantang. Nanti dibilang pula saya ustaz radikal. Coba tengok ceramah saya, lebih banyak orang ketawa daripada ketakutan. Nah, dia kalau itu sendiri kan. Muka saja yang seram, badan saja yang hitam, tapi hatinya lembut selembut salju. Kalau nggak percaya, coba. Dan bagaimana cara mengisi kita Ustaz? Ya lihat 80 hadis Rasulullah tadi. Rasulullah itu idza dakhala al-ashhurul akhir min syahri Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Jadi Nabi itu 3 boleh dilakukan. Nabi itu laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki, berarti hadisnya untuk kita. Apa yang pertama dilakukan Rasul kalau sudah masuk 10 malam terakhir? Yang pertama syadda mizarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Macam mana Ustaz? Berarti Rasulullah itu pakai tali pinggang. Mereknya apa Ustaz? Krokodil apa armi apa kunci? Nah, ulama lagi-lagi, ulama ini dalam menjelaskan makna mengikat tali pinggang dengan kencang itu, tengoklah pendapat ulama dalam kitab-kitab hadis, Riyadhus Shalihin, kemudian sarahnya Nuzhatul Muttaqin dikarang oleh Imam Doktor siapa itu? Lupa saya nama pengarangnya. Di situ disebutkan mengencangkan pinggang itu adalah maksudnya ada 2. Yang pertama, Nabi itu mengencangkan tali pinggangnya, beliau bersungguh-sungguh dan meningkatkan amal-amal ibadahnya ketika 10 malam terakhir. Yang kedua maksudnya, Nabi itu mengencangkan tali pinggangnya, Nabi itu tidak mengganggu istrinya. Nah, jadi jangan kelihatan dari bapak malam 20 nasi nengol-nengol ibu aja batuk tengah malam. Batuk kata ibu. Kalau kita pula ya kan, kau lah udah tahu batuk, tak ngerti juga lah kau katanya. Nah, yang pertama Rasulullah itu mengencangkan tali pinggangnya. Yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir itu dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Apa ibadah Rasulullah? Iktikaf. Iktikaf itu apa? Dah tahu lah bapak-bapak ibu-ibu datang ke masjid, yang sebentar ke masjid, iya. Sekarang saya ajarkan bu. Coba pasang niat sekarang. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mau sampai tidak salah dalam hati aja, sengaja aku i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan cepat pasang dalam hati. Udah. Berarti malam hari ini kita sudah i'tikaf. Kemudian Rasulullah itu i'tikafnya ngapain? Menurut keterangan para ulama, Rasulullah itu dominan ketika beliau i'tikaf itu menghatamkan Al-Quran. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tiap malam selama bulan suci Ramadan ini tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang menjumpai Rasul, mereka wayatadarusahu, mereka saling tadarus Al-Quran. Bagaimana cara tadarus Rasul dengan Jibril, Ustaz? Kadang-kadang pertama Rasulullah yang baca Quran disimak dengan malaikat Jibril. Mantap kali ini sampai kuat suara. Yang baca di PKM dia kan. Udah sebulan yang lalu aku masih 3 ming ini. Sekarang udah 3 mingnya. Hebat. Minumannya pun animua, di mana-mana limas, serak suara. Tapi kalau di masjid tadi botol, ini gelas pulang, ini habis pada yang botol ya. Tapi pakai di sini, ada, tapi pakainya melawat ya. Dan bisa lebih
Pak Presiden, oh ini tanda Ustaz udah 15 menit habis, oh udahlah kita habiskan itu ya. Tapi sebelum habis saya ingin menyampaikan satu riwayat ini agak panjang. Ini tentang keutamaan orang-orang bangun malam di bulan suci Ramadan, termasuk nanti malam-malam 10 akhir ini. Hadis ini saya baca dalam sebuah kitab bernama Durratul Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khawdawi. Beliau menyebutkan ada sebuah riwayat hadis dari sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bunyi hadis begini. Saya baca bahasa Indonesia dulu. Apabila seseorang bangun malam di malam bulan suci Ramadan, kemudian waktu bangun itu badannya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Jangan kalau kita bangun tidur gerak-gerak badan kita, jangan langsung kita berdiri. Ada orang bangun malam yang matanya melek, langsung bangun berdiri. Kan kita bisa mereng kanan, mereng kiri kan Bu. Setelah waktu mereng dan kaki ini, dia berniat dan bermaksud untuk melaksanakan qiyamul lail malam itu. Waktu pas bergerak-gerak itu, karena dia sudah berniat hendak melaksanakan qiyamul lail, datang malaikat membisikkan ke kupingnya dan berdoa. Apa doa malaikat? Barakallahu fik wa rahimakallah. Semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah merahmatimu. Bangun kita langsung. Jadi Pak, kita bisa bangun malam itu karena kita sudah berkeyakinan dan berniat bangun malam. Itu di kuping kita ada yang membisikkan adalah malaikat. Makanya kita bisa bangun. Tapi kalau yang otak setan, gak mau malaikat datang, tak akan mau bangun. Betul? Ada yang otak setan ini. Otak setan Ustaz. Udahlah dibangunkan Allah malam itu. Udah susah tidur, Allah ingin kita sholat tahajud malam. Yang kita pegang apa? Handphone kita ambil, kita tengoklah alarmnya. Kok alarmnya jam 4, kok masih jam 2 dan dibangunkan aku tak adalah handphone, dibanting handphone. Kepak! Itu otak setan, habis itu tidur baliknya. Nah, setelah dia bangun, maka dia hendak melaksanakan ibadah ketiga malam itu. Maka yang pertama kali dilakukannya, dia bangun, dia ganti pakaiannya, dipakainya pakaiannya. Ketika itu malaikat mendoakan orang yang memakai baju tadi itu. Apa doanya? Allahumma a'tihi al-furushal marfu'ah. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini pakaian-pakaian, martabat-martabat. Furush itu artinya tempat tidur, al-marfu'ah yang tinggi nanti di surga. Setelah kita memakai baju, kemudian kita pakai apa dulu? Kira-kira pakai apa bisa pakai baju? Kita pakai sendal. Ketika kita memakai sendal itu, maka ketika itu malaikat mendoakan kita. Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala sirat. Ya Allah, berikan ketetapkanlah, kuatkanlah kedua kaki orang ini nanti ketika menjalani titian siratal mustaqim. Hebat kali ini orang bangun malam nih. Jadi kalau orang yang rajin bangun malam, maka dia nanti didoakan malaikat ketika meniti titian siratal mustaqim, yang kata-katanya kita dengar bagaikan rambut di belah 7, dan banyak orang yang tak sanggup nanti berjalan di atas titian itu, dan banyak orang yang jatuh ke bawah langsung masuk ke neraka. Tapi orang yang rajin bangun malam, apalagi bulan suci Ramadan, malaikat mendoakan. Kalau sudah malaikat yang mendoakan, pastilah kita nanti berjalan di titian siratal mustaqim itu cepat bagaikan kilat. Setelah kita pakai sendal kita pergi ke mana? Ke kamar mandi. Ke kamar mandi ngambil apa? Ngambil gayung. Ketika kita mengambil gayung, saat itu malaikat juga mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma a'tihi min aqwatil jannah. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini yang sudah memegang gayung, berikan nanti di surga gayungnya terbuat dari gayung-gayung emas. Hebat tuh. Ibu punya gayung emas.
Ada emas itu sebesar gayung. Bayangkan tuh, di surga ibu megang gayung-gayungnya sebesar, emasnya sebesar gayung. Di surga ya. Kemudian setelah kita mengambil gayung atau bejana, apa yang kita lakukan? Berwudu. Ketika kita mengambil wudu, maka ketika itu malaikat mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma tahhirhu minal dhunubi wal khotoya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah orang ini yang mengambil wudu di tengah malam dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Setelah mengambil wudu, ketika kita sudah mau berdiri melaksanakan sholat, ketika itu juga malaikat belum berhenti berdoa, dan malaikat berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, lapangkan, luaskanlah kuburan orang ini nanti kalau dia mati. Kemudian sinarilah, terangilah kuburan yang lahannya. Kemudian wazid rahmatahu, tambahlah rahmatmu, kasih sayangmu kepada orang ini. Kemudian setelah itu apa, Bu? Setelah itu rumah pun tempat kita sholat itu ikut mendoakan kita. Dan ketika itu dalam hadis ini ditutup, Allah melihat dan memperhatikan orang yang bangun tengah malam dengan pandangan dan perhatian birrahmah, dengan penuh kasih sayang. Ketika dia mengangkatkan tangannya, selesai dia sholat, dia berdoa kepada Allah. Apa saja doanya asal yang baik-baik. Ya Allah, ada lama suamiku ya Allah tak bekerja ya Allah, kasih kerja ya Allah supaya bisa menafkahi gaji anak-anak istrinya Allah. Ketika itu Allah apa? Bilang kepada orang ini, doamu akan aku kabulkan. Apa saja yang kita minta pada malam hari itu, maka Allah akan perkenankan semua permintaan kita. Dan yang paling hebat lagi, ketika kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ikutlah ya. Ini cuma supaya memotivasi kita, supaya malam ini, habis ini kalau mau pulang-pulang, nanti malam datang kemari. Kalau misalnya BKN tak ada program etikaf, kita izin sama BKN, Pak BKN, kami mau etikaf malam ini. Terus dari mana nanti? Ya pokoknya kami etikaf aja lah. Ibu sama bapak sahur di sini, sahur. Dari mana sahurnya? Ya kami bawa mandiri lah. Bawa teh manis masing-masing, ya kan? Tidur kami di dalam boleh Ustaz? Boleh. Asalnya kami nanti sudah. Kalau nanti nanti bernajis kan? Jadi etikaf malam ibu. Etikaf kita. Tak ada yang jawab. Memang saat ini bingung. Ini amalan paling berat itu. Karena di masjid-masjid itu berapa orang lagi etikaf? Ya kan? Rasulullah itu ya Pak, mengikatkan kali pinggangnya, mengetatkan, menghidupkan malam-malamnya. Kemudian dia membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kalau awal apa? Tidur. Malam Lailatul Qadar kita bangkit tidur, ya Allah. Nanti malam Lailatul Qadar itu 83 tahun lebih, itu keutamaannya. Kalau kita tidur apa dapat kita? Dicatat malaikat 83 tahun tidur. Oh bangun dia, bangun ke kamar mandi, kuncing, tidur balik. 83 tahun catatan awak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur, kencing, tidur. Alhamdulillah alam ini boleh buang air, tapi habis itu ambil wudu, maka kita sholat. Sholatnya harus saya tahu, masalah repot-repot kali. Nanti jam 11 ibu ke masjid, kemudian ibu bawa Quran, baca Quran itu semampunya. Kalau bisa khatam bagus, bisa ibu khatam. Ustaz, aku ini penyakitku satu Ustaz. Kalau aku baca Quran Ustaz, makanya bukan Ustaz. Imam makin jatuh padaku, mulutku menguap-nguap. Betul? Kalau saya bilang, itu apa sebabnya Ustaz? Karena mata ibu mata setan, saya bilang. Loh, kok mata setan? Karena yang ada di mata ibu dan di otak ibu cuma kuit saja. Makanya ibu disebut mata
Ada witan tadi. Apalagi witan kalau satu kan? Mana lah? Cair kan air. Cair. Aku ni ustaz. Ustaz ni tergantung BKM. Kalau BKM tak nyalakan yang nggak ada lah. Ya mudah-mudahan aku dapat THR malam ni. Ini ya Robbal. Berarti 2 amplopnya. Amplop ceramah sama imam plus THR. Alhamdulillah. Digabungkan sama BKM. Inilah hanya dari ustaz. Karena bukan ustaz-ustaz itu tertekan juga kayak gini. Ya kan, gayanya ada seorang Nabi sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana, kata istri. Hari mas kan, udah kok jadwal lapang tuh haji itu juga kita udah klaster rumahan. Oh rumahan ngeri. Nggak tahu rumahan mana di atas gunung ini, rumahan ya kan. Udah lagi mas sekalian punya si jadwal, tapi syukur kok dapat. Kepala-kepala itu ada kemari, kan ngeri sudah bawa kemari. Tengoklah jalannya dari Jalan Rasul kemari, bukan yang menurun, menaik gitu. Belok ini kan. Itu kadang-kadang tuh, lupa pula lah mereka didalamkannya. Dan mobil lawat direkam. Dan supaya nggak terganggu dia. Tadi kita terganggu. Dan baiklah bapak-bapak ibu jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengingatkan sebelum malam terakhir ini, hidupkan, jangan hidup. Bangunkan bapak, bangunkan ibu. Itu tuntunan Rasul. Bapak, bangunkan ibu. Jangan sampai ibu bangunkan bapak aja bapak. Kenapa? Ibu-ibu ini gak sabar. Sekali dibangunkan gak bangun, habis nanti air sumur diambilkannya, dilemparkan air. Bangun kau! Tidur aja kok. Kepala bangun memang bapak. Tapi apa ini? Nonton final semifinal Liga Champions. Ya Allah, Real Madrid seri sama Chelsea, Manchester City menang pula 2-1 sama Paris Saint-Germain. Ya Ustaz kok tahu? Ya tahu aku nonton juga. Tadi saya habis nonton sholat tahajud. Bapak boleh nonton film aja. Tapi jangan sampai nonton TV ya sholat. Orang bergol. Kacau lah sholatnya. Nanti yang tercatat 83 tahun, gol. Bahaya itu Pak. Nah, baiklah bapak-bapak itu jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira saya bersemangat hari ini walaupun sekali saya bapak-bapak masih bisa senyum. Hebat kali Ustaz Mahmud di malam 21 bisa buat orang senyum. Biasanya Ustaz kalau masuk dari yang ini Bu, apa ceritanya? Bukan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini malam 21 malam dan nyawa kita tak panjang lagi. Aku tengok nenek-nenek itu udah menyanyi. Kuasa bapak-bapak itu udah gak lama lagi. Tidur bapak-bapak. Jadi ceramah saya memang gini modelnya. Kadang-kadang berhati-hati, kadang-kadang berair-air, ya kan? Berhati-hati, berair-air. Tapi saya mengingatkan kembali, jangan lupa yang untuk nonton rumahnya, supaya bertambahlah persaudaraan kita dan dijamin tidak ada saling bid'ah membid'ahkan dalam ceramah ini. Itu paling enak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian orang tua kami saya banyak-banyak mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.